Puji Tuhan, sekali lagi kita bergabung dalam pelajaran kita pagi ini. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas waktu, kesempatan yang Kau berikan kembali buat kami. Terlebih semangat baru, kerinduan yang baru terus Tuhan Yesus, untuk kami sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, tolong kami terus Tuhan, berikan kami roh pengertian Tuhan Yesus, untuk kami selalu Tuhan Yesus mengerti apa yang kami pelajari Tuhan Yesus. Terkadang kami sulit mengerti, tapi kami percayalah Roh Kudus yang mampu dan sanggup Tuhan memberikan kami roh pengertian untuk kami mengerti dalam setiap pembelajaran kami saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang sudah hamba-Mu pelajari, hamba-Mu sudah baca, itu semua hikmat daripadamu. Biar apa yang diperkatakan dari mulut bibir hamba-Mu itu juga daripadamu Tuhan Yesus. Biar kami semua sama-sama diberkati saat pagi hari ini. Kami juga berdoa mungkin buat teman-teman kami, orang-orang lain Tuhan yang akan melihat di channel YouTube kami. Oh, mereka juga boleh diberkati seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari yang baru ini. Ampuni segala salah dosa kami, kekurangan, keterbatasan kami Tuhan. Ampuni kami, biar ajar kami selalu Tuhan Yesus berharap penuh dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami saat pagi hari yang indah ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalami firman Tuhan. Kita terus belajar dari teologi sistematika. Kita masih dalam mempelajari makhluk roh, ciptaan Allah yang bersifat roh, yaitu malaikat dan setan. Menolak iblis dan para setan, kita hubungkan dengan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Itu yang menjadi pembahasan kita pada saat pagi hari ini. Mengusir, menolak pengaruh iblis dan setan dihubungkan pertama dengan kedaulatan Allah, kemudian nanti kedua dengan tanggung jawab manusia. Itu yang akan kita bahas di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masuk. Mengapa hancurnya kekuatan iblis harus menunggu sampai akhir zaman? Mengapa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, Allah Maha Kuasa, Maha Dahsyat, masih mengizinkan iblis untuk melakukan serangannya atas manusia? Ini pertanyaan dilematis, pertanyaan yang kerap muncul, terutama saat kita menghadapi penderitaan, penyakit, manifestasi kuasa kegelapan yang merugikan kita, manusia. Pertanyaan ini kerap kali muncul.
Kita lihat lebih dulu jawaban yang salah, yaitu dualisme dan monoisme, dua-duanya penyederhanaan yang tidak pada tempatnya. Dualisme meyakini bahwa Allah sebenarnya tidak berdaulat. Jadi, iblis dan para setan merupakan musuh yang seimbang bagi Allah. Karena itu dikatakan dualisme. Dua kubu yang sama-sama kuat. Baik Allah dan malaikat-malaikatnya melawan iblis dan para setan. Dua kubu yang berimbangan. Hanya jika manusia membantu, pada akhirnya nanti Allah akan menghancurkan segala bentuk kuasa kegelapan. Allah bergantung kepada peran manusia. Ini pemahaman dualisme. Sebaliknya, di sisi lain ada pemahaman monoisme yang mengajarkan bahwa karena Allah telah menundukkan demikian rupa si iblis dan para pengikutnya, Allah kemudian memfungsikan iblis dalam rancangan kekalnya bagi manusia. Monoisme menganggap memang benar Allah berkuasa atas segala sesuatu. Iblis benar-benar dikalahkan, kuasanya dihabiskan, sehingga iblis bisa menjadi alat dari Allah. Ini pemahaman monoisme. Coba menjawab pertanyaan tadi. Kenapa iblis masih diizinkan melakukan serangan demi serangan atas manusia? Pertama, karena Allah dan iblis sama-sama kuat. Kedua, karena iblis dipelihara oleh Allah. Itu jawaban sederhana yang kita yakini kesesatannya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, dalam sejarahnya gereja memberikan dua pernyataan yang saling terkait. Dua pernyataan berikut ini merupakan penyederhanaan dari jawaban yang bersifat filosofis, lebih ke pembahasan apologetik. Jawaban gereja untuk pertanyaan di atas, mengapa kekuatan iblis hancur, tunggu nanti, nggak sekarang. Nggak ketika Yesus mati disalib, udah hancur iblis. Kenapa nggak seperti itu? Mengapa Allah Maha Kuasa masih mengizinkan iblis melakukan serangan atas manusia? Ada dua jawaban yang coba diberi oleh gereja sepanjang sejarah, dua jawaban yang saling terkait. Pertama, bahwa Allah menciptakan manusia dan kebebasan untuk memberontak. Manusia diciptakan tidak seperti robot, tetapi Allah memberikan kebebasan untuk manusia melawan Allah atau menaati Allah dengan cinta. Karena diberikan kebebasan, karena itu manusia terbuka terhadap serangan iblis, godaan iblis, tipuan iblis. Allah mengizinkan langgengnya perlawanan iblis untuk menguji ketaatan dan cinta manusia kepadanya. Sebenarnya mirip dengan monoisme, tetapi Allah tidak menjadikan iblis sebagai alatnya. Tetap ada oposisi, perlawanan dari kuasa kegelapan. Ini yang pertama. Jawaban kedua adalah bahwa
Allah akan menghancurkan iblis bukan hanya bagi orang-orang percaya, tetapi juga lewat mereka, lewat orang-orang percaya, lewat peran, karya, pelayanan, pekerjaan orang-orang percaya. Nanti Allah akan menghancurkan iblis. Karena itu, kemenangan total Allah melibatkan proses panjang dalam sejarah kemanusiaan. Karena Allah melibatkan orang-orang percaya, melibatkan gereja. Itulah mengapa dari sejak kejatuhan Adam terus berproses manusia nanti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini dua jawaban yang disederhanakan. Penjelasan yang lebih dalam tentang problem of evil, masalah kejahatan, dapat kita katakan sudah masuk ke ranah apologetika, bukan lagi ranah sistematik teologi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan melihat di YouTube bisa search di Google atau di YouTube tentang problem of evil. Ya, kita masuk ke tanggung jawab manusia. Kita sudah lihat tadi tentang pemahaman dualisme di mana ada kedua kubu yang seimbang, Allah dengan para malaikatnya, setan, iblis di kubu yang lain yang saling mengalahkan. Ada saat di mana Allah kalah, ada saat di mana iblis kalah, saling mengalahkan. Itulah pemahaman dualisme. Pemahaman ini meniadakan tanggung jawab manusia, karena pemahaman ini memposisikan manusia tidak lebih dari pion-pion yang digerakkan oleh kekuatan baik ataupun jahat, digerakkan oleh Allah. Saat Allah menang, manusia akan berbuat baik. Saat iblis menang, maka manusia akan berbuat jahat. Demikian seterusnya. Ada saat Allah menang, ada saat iblis menang. Dalam pemahaman ini kan kehendak bebas manusia sama sekali tidak ada pada prinsipnya. Ini pemahaman dualisme, tentu yang salah. Pemahaman yang benar, kita masuk kepada pemahaman yang benar, terhadap kedaulatan Allah menempatkan tanggung jawab manusia pada porsinya. Ini tersirat di Taman Eden. Saat sang penggoda itu menggoda Adam dan Hawa. Sang penggoda punya misi, punya tujuan, kemudian dilaksanakanlah tujuan tersebut saat sang penggoda menjadi atau menyerupai ular. Misi atau tujuan sang penggoda tercapai hanya saat manusia dengan sukarela mengikuti arahan si penggoda. Jadi di bagian ini kita lihat si ular tidak bisa memaksakan kehendaknya. Dengan demikian, dosa dan maut bukanlah hasil langsung dari proyek iblis, tetapi akibat langsung dari tindakan yang manusia pilih. Manusia terpisah dari Allah oleh karena ketidaktaatan mereka. Mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Mereka memilih untuk mengikuti godaan si ular. Tidak dengan terpaksa. Dengan sukarela mereka memilih mengikuti arahan sang penggoda.
Ini perlu kita pahami, jadi tidak salah dalam menyikapi tanggung jawab kita sebagai manusia. Tidak sebentar-sebentar kita salahkan iblis, karena kita lihat di Taman Eden pun dari sejak manusia dijadikan, sang penggoda hanya berhasil dalam misinya ketika manusia mau bekerja sama. Kita lihat lebih lanjut, iblis memang memiliki keahlian untuk menggoda. Namun, manusia tidak mungkin tergoda apabila tidak membiarkan diri terseret oleh keinginan daging. Kita lihat ayatnya itu. Pertama di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5 dikatakan di sini bahwa iblis itu si penggoda. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Iblis terus, baik di perjanjian lama juga di perjanjian baru, mengerjakan atau ia sendiri ahli dalam menggoda. Tapi dijelaskan oleh Alkitab juga bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kita bisa lebih paham di sini. Memang iblis itu sangat ahli dalam menggoda manusia untuk mengikuti keinginannya, menentang kehendak Allah, melakukan dosa, menyakiti hati Allah. Namun manusia tidak mungkin tergoda apabila manusia tidak membiarkan dirinya terseret oleh keinginan yang muncul dalam diri. Kemudian kita lihat, iblis memang pembohong. Tapi tipuannya tidak mungkin kita percaya. Tipuannya tidak mungkin berhasil. Segala bentuk tipu daya iblis tidak mungkin berhasil jika manusia memahami dan meyakini kebenaran sejati. Yohanes 8 ayat 44. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Kita belajar di sini bahwa iblis bukan hanya ahli dalam menggoda, dia pun ahli dalam menipu, dalam berdusta, dalam memperkenalkan sebuah kebenaran yang mirip sekali dengan kebenaran sejati. Bapa segala pendusta, ahlinya berdusta, sehingga demikian rupa ia bisa menampilkan sesuatu yang mirip dengan yang asli, padahal palsu. Namun demikian, iblis tidak mungkin berhasil dalam tipu dayanya, dalam proyek dia menampilkan sebuah kepalsuan yang mirip banget dengan kebenaran. Dia tidak mungkin berhasil dalam tipuannya ini jika kita bisa benar-benar memahami dan meyakini kebenaran sejati. Kemudian kita lihat bahwa iblis itu pun pendakwa. Namun, tak mungkin kita hanyut dan hancur dalam rasa bersalah jika kita memilih berkomitmen untuk selalu datang dan mengaku dosa di hadapan Allah. Kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 10. Rasul Yohanes memperkenalkan si iblis sebagai pendakwa. Pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa setiap orang percaya. Yang mendakwa mereka siang dan malam. Menunjuk-nunjuk salah kita. Menunjuk-nunjuk dosa kita. Kita tidak mungkin hanyut dalam rasa bersalah
jika kita yakin bahwa Allah yang telah mati di Kalvari, Yesus Kristus namanya, kita sungguh yakin pengampunannya sanggup mengampuni segala dosa yang terburuk dari hidup kita. Kita tidak mungkin hanyut dalam rasa bersalah. Iblis pun dikenal, disebut sebagai pencuri dan pembunuh. Namun ia tegaskan, tidak mungkin berhasil dalam proyeknya, dalam misi, dalam melaksanakan tujuannya apabila manusia menolak untuk berperan di dalamnya. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa para setan bekerja melalui ketidaktaatan manusia. Itu berarti kesuksesan proyek iblis tak bisa dipisahkan dari peran manusia dalam ketidaktaatan mereka terhadap kehendak Allah. Ini tulisan Rasul Paulus, Efesus 2 ayat 2, karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Setan bekerja melalui durhakanya manusia, pemberontakan manusia, tidak taatnya manusia. Sehingga proyek-proyek iblis, misi-misi yang iblis rancang, itu bisa tercapai, terselesaikan. Karena manusia menaati, mengikuti, hidup di dalam proyek iblis tersebut. Sesungguhnya manusia punya peran. Kita belajar pagi hari ini. Kita tidak bisa meniadakan peran manusia. Iblis memang lihai, mahir dalam berbagai kejahatan. Namun sekali lagi tegaskan pagi hari ini kita perlu ingat dan ingat di dalam keberhasilan proyek iblis ada peran manusia. Implikasinya adalah tak semua permasalahan, penderitaan, penyakit yang manusia alami itu merupakan kesalahan iblis. Contohnya ada penyakit yang diakibatkan oleh pola makan yang salah. Iblis mungkin hanya menggoda, namun seseorang yang memutuskan untuk saya makan apa saja, timbullah penyakit, kolesterol, asam urat, dan lain-lain sebagainya. Tentu dalam hal ini, kita harus bijak. Ada pula gangguan jiwa yang dialami seseorang sejak ia lahir. Kita dapati sekarang berbagai bentuk disorder. Sesuatu yang harusnya teratur menjadi tidak teratur. Sulit tidur, gangguan kejiwaan lainnya. Karena itu, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan praktek pengusiran setan.
Orang yang kolesterol, sederhananya tidak perlu dilakukan pelepasan. Tidak perlu menjalani doa pelepasan. Yang perlu ia lakukan hanya mengubah pola makan. Kalau perlu, konsultasi dengan dokter gizi. Itu berarti Allah menolong umatnya, menyatakan anugerah pada umatnya, bukan hanya secara supranatural, tapi juga secara natural tentu. Semuanya didasari oleh ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita dapat menggunakan jasa dokter, psikiater, dan lain-lain. Di negara-negara maju tentu sudah biasa saat seseorang mengalami sakit fisik, mereka akan ke dokter. Saat mereka mengalami sakit jiwa, mereka akan ke psikiater. Sebuah hal yang lumrah yang tidak menimbulkan syak. Namun di negara kita tentu itu berbeda. Namun di saat ada seseorang di sekitar kita, maka mungkin kita sendiri mengalami gangguan kejiwaan, kita dalam ketergantungan pada Tuhan, tentu diawali dengan doa-doa kita, tidak salah untuk kita pergi ke dokter jiwa, psikolog, dan psikiater. Itu yang kita belajar pada saat bagi hari ini. Tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pengusiran setan. Banyak kali pelayanan doa pelepasan hanya untuk menyederhanakan masalah yang kompleks. Kita sudah dapati di contoh 2 minggu lalu, ada masalah-masalah yang memang kompleks harus lewat konseling yang bersesi-sesi, berjam-jam, namun karena tidak mau berproses, ya udah lakukan aja doa pelepasan. Padahal belum tentu itu masalahnya. Karena dalam prakteknya, ada beberapa penyakit kejiwaan memang bergejala serupa dengan kerasukan setan. Karena itulah dibutuhkan keahlian khusus dari para pelayan yang berpengalaman untuk melakukan diagnosa secara tepat. Diagnosa secara tepat. Apakah contoh sederhananya dia berpenyakit epilepsi atau benar sedang kerasukan? Itu contoh yang paling sederhana. Tentu banyak sekali berbagai macam kasus yang sudah terjadi dan akan terjadi. Ada ayat yang diberikan oleh buku yang menjadi referensi kita. Di ayat-ayat ini, 10 dan 11 dari Markus 3, secara tersirat, Markus membedakan antara orang-orang yang sakit fisik dan mereka yang kemasukan roh jahat. Di ayat 10 itu penyakit, orang-orang berpenyakit. Di ayat 11 itu orang-orang kerasukan. Kita terus belajar. Bahkan ada saatnya di mana kita menyerahkan atau mengikut sertakan pelayan-pelayan yang memang berkompeten, mereka yang sudah berpengalaman, dan Tuhan beri karunia untuk terlibat dalam diagnosa
penyakit yang dialami oleh seseorang. Mereka yang terlahir dengan Down syndrome, autisme, dalam sejarahnya sempat ada tokoh-tokoh gereja yang menyamakannya menyebutnya dengan kerasukan setan. Sebuah kesalahan fatal yang tentunya pada akhirnya mempermalukan Kristus. Orang-orang dengan autisme tingkat parah diperlakukan seperti orang kerasukan setan. Tuhan Yesus tolong kita semua saat kita belajar sistematik teologi, kita diperlengkapi lebih dan lebih lagi sehingga kita lebih dan lebih lagi menampilkan Kristus di tengah-tengah dunia sebagai Kristus yang memberi jawaban yang tepat dan tuntas. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Kita masuk ke sisi lain. Mengapa dikatakan sisi lain? Karena ada orang-orang yang fokus pelepasan, apa-apa didoakan pelepasan. Namun ada orang-orang yang menganggap pekerjaan setan itu hanya mitos. Sebenarnya nggak ada itu pekerjaan setan. Hanya manusia saja dalam dosanya. Sehingga berhalusinasi. Kita belajar bahwa pekerjaan setan yang dianggap sebagai mitos akan menenggelamkan kita ke dalam keputusasaan. Karena kita diperhadapkan dengan fakta bahwa penderitaan, penyakit, kejahatan, kriminalitas itu semakin hari semakin tidak terbendung. Sehebat apapun manusia coba menegakkan moralitas, sehebat apapun pemerintahan sebuah negara menegakkan hukum, ternyata kejahatan, kriminalitas makin meningkat. Kemudian di sisi lain, di saat dunia medis semakin canggih, luar biasa penemuan-penemuan yang dunia medis perkenalkan, terapkan kepada umat manusia. Namun kenyataannya timbul terus berbagai macam penyakit. Baru-baru ini cerita Pak Bakri, ada seseorang yang hidungnya menjadi keras. Entah penyakit apa. Hidungnya menjadi keras hidungnya. Sedemikian membingungkan penyakit ini sehingga ingin diteliti oleh pihak luar, oleh pihak-pihak atau negara-negara yang lebih canggih. Ingin meneliti apalagi ini penyakit. Manusia akan tenggelam dalam keputusasaan jika kita hanya melihat bahwa semua penderitaan itu hanya akibat dosa kita. Hanya akibat dosa manusia. Jadi kita diingatkan pagi hari ini bagaimana peran pekerjaan iblis dan juga peran manusia berdosa. Itu keduanya entah gimana caranya berkolaborasi menghasilkan kejahatan, penderitaan, sakit hati,
kriminalitas, penyakit demi penyakit, jiwa, itu makin hari makin parah. Entah gimana caranya kolaborasi ini terjadi. Tetapi itu yang harus kita hadapi. Ilmu pengetahuan terbukti hanya mampu membantu sedikit, khususnya dalam memberi label. Jadi penyakit yang sebelumnya nggak ada namanya, diberi nama oleh ilmu pengetahuan. Oleh para ahli medis diberi nama. Disorder ini misalnya. Dulu mungkin orang bingung, seorang epilepsi itu namanya apa? Dikatakan aja orang kerasukan, kan? Sekarang, atau mungkin ada sebut, pokoknya orang gila aja, sakit jiwa dia. Nah, sekarang diberi nama epilepsi. Terus diberi deskripsi. Epilepsi itu gejalanya apa? Itu ada obat-obat. Namun, semua usaha ilmu pengetahuan, iptek itu, tidak mampu menahan laju kompleksnya permasalahan yang diakibatkan oleh kerusakan manusia. Kita dapati jawaban yang memuaskan hanya dalam Injil Kristus. Tentu jawaban yang Injil Kristus berikan tidak untuk memuaskan logika kita, bukan. Karena Rasul Paulus bilang, secara rahasia, kedurhakaan, kejahatan, pemberontakan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Di terjemahan sederhana Indonesia, Raja Dosa sudah mulai bekerja secara diam untuk membuat manusia melawan Allah. Tapi penguasa itu, Kristus, menghalangi dia sampai Allah memerintahkan agar raja kejahatan itu dibiarkan bekerja secara bebas. Ada kata rahasia dalam bahasa Inggris, misteri. Jadi sekali lagi, dalam kita memperoleh jawaban mengapa kejahatan, mengapa penderitaan, mengapa penyakit kejiwaan, kriminalitas itu semakin menggila, untuk memperoleh jawaban dari kebingungan itu, kita temukan dalam Injil. Namun jawaban yang Injil berikan bukan untuk memuaskan logika kita. Karena tetap dalam tahap tertentu itu merupakan misteri. Rahasia bagaimana iblis bekerja, berkolaborasi dengan manusia berdosa. Yang Yesus berikan adalah kepastian yang bersifat eskatologis. Nanti pada akhir zaman pekerjaan iblis akan ditelanjangi sepenuhnya. Untuk kemudian dibinasakan. Pada saat itulah dia akan bekerja dengan terang-terangan. Si raja dosa tadi. Raja kejahatan tadi. Dan ketika dia bertindak, Tuhan Yesus akan turun dari surga dengan penuh kemuliaan dan membinasakan di dalam sekejap dengan perkataannya saja. Kita perlu ingat bahwa hal ini
penelanjangan secara total karya atau proyeknya iblis, sehingga kita makin hari makin menderita. Kita makin hari makin banyak orang stres. Dulu-dulu jarang orang bunuh diri. Sekarang makin banyak orang bunuh diri. Dulu jarang orang stres sampai depresi. Sekarang makin banyak orang yang seperti itu. Kita menjawabnya, kita peroleh jawaban dalam Injil. Namun penelanjangan terhadap kerja iblis yang lihai tersebut baru terjadi di akhir zaman bersifat eskatologis. Berarti belum sepenuhnya terjadi saat ini. Gereja perlu memahami dan menghidupi ketegangan ini. Satu sisi dikatakan bahwa Yesus telah menang, namun di sisi lain kita lihat bahwa kejahatan terus bekerja. Gereja perlu memahami dan menghidupi ketegangan ini. Pekerjaan iblis itu sesuatu yang benar-benar nyata, namun dalam tahap tertentu tetap tersembunyi bagi gereja. Demikian pula dengan tingkatan pengaruh iblis dalam berbagai bentuk penderitaan dan kejahatan yang harus kita hadapi. Bukan hanya manusia di luar kekristenan, tetapi gereja pun harus hadapi berbagai bentuk penderitaan dan kejahatan yang merupakan hasil kolaborasi antara manusia berdosa dan pekerjaan iblis. Kadar pengaruh pekerjaan iblis dan kadar pengaruh manusia berdosa itu misteri bagi kita. Rahasia, bukan sepenuhnya salah manusia berdosa. Kita dalam keberdosaan kita. Bukan pula salah sepenuhnya setan. Bukan pula sepenuhnya hasil pekerjaan setan. Kita benar-benar perlu memahami, menghidupi ketegangan ini. Dengan hikmat Roh Kudus, tergantungan pada Roh Kudus, dalam pembelajaran firman yang lebih lagi detail dan komprehensif. Menyadari kelebihan kelemahan kita, apa yang merupakan karunia kita, dan apa yang bukan. Tuhan Yesus tolong kita semua untuk kemudian hari lebih dan lebih lagi kita bisa menyikapi berbagai bentuk proyek iblis dengan tepat sesuai dengan arahan firman dan Roh Kudus. Kita mau berpusing ria, tidak gampang menyederhanakan segala sesuatu. Kita mau berpusing ria, berproses dalam ketergantungan pada firman dan Roh Kudus. Terlalu menyederhanakan masalah yang dihadapi oleh diri kita, oleh sesama. Itu bukan jawaban yang Injil berikan. Itu seringkali hanya merupakan perwujudan semangat instan kita ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat dan gampang. Kita tidak boleh, kita belajar pada pagi hari ini, tidak boleh membiarkan semangat instan itu membiarkan kita, menjerumuskan kita. Justru mempermalukan nama Tuhan pada akhirnya. Karena kita melakukan pelayanan kita tidak secara tepat, tidak secara tuntas. Tuhan Yesus, tolong dan tolong kita semua. Kita tidak akan membuat segala sesuatu terlalu sederhana. Kita siap berpusing ria
Karena kita diinfokan oleh Rasul Paulus, iblis memang sudah kalah, tapi ia tetap berkarya, bekerja, berproyek, bermisi, bertujuan, dan itu rahasia. Banyak kali merupakan rahasia. Tuhan Yesus tolong kita semua. Karena itu menjadi fokus dari hidup kita, pengajaran yang terus gospel centered. Kita mau semakin hari semakin memahami dan menghargai Injil Kristus. Karena dengan demikian, kita menerima pengharapan yang penuh dalam pergumulan kita melawan kuasa kegelapan. Apapun bentuk penderitaan, kejahatan, penyakit, gangguan jiwa yang kita hadapi di antara mungkin anggota keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, kita bisa hadapi dengan keyakinan bahwa pada akhirnya Kristus yang menang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana kita menghadapi orang-orang di sekitar kita yang contohnya penderita autisme? Bagaimana kita melayani mereka? Apakah dengan menyederhanakan segala sesuatu, terus didoakan supaya diusir setan dari hidupnya? Apakah seperti itu? Kita belajar pagi hari ini. Kita melayani dengan berproses, mengasihi orang dengan autisme, terus sabar berproses dengan pengharapan penuh. Pada akhirnya Kristus yang menang dalam hidupnya. Itu pengharapan kita. Karena Yesus sudah menang atas kuasa kegelapan. Kita bersyukur buat pembelajaran pagi hari ini. Kita diingatkan bahwa dalam kedaulatan Allah, kita pun memiliki tanggung jawab yang harus kita pikul. Kita memiliki tugas pelayanan yang harus kita jalani. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sumber kemenangan kita atas segala kuasa kegelapan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Ibu Rini akan menutup di dalam doa saat pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita tutup pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami kembali lagi diingatkan Tuhan Yesus atas kedaulatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar firman yang kami dengar Tuhan Yesus, kami lebih lagi mengerti dan memahami Tuhan Yesus betapa Engkau berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami terus Tuhan Yesus, biar kami boleh terus belajar dan belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar teman-teman kami yang lain juga akan melihat, mendengar dalam channel YouTube juga diberkati seperti kami. Kau berkati terus hamba-Mu, pakai lebih hari luar biasa Tuhan Yesus dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas hari yang Kau beri. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan Kau peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.